Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Safika Nila Syakira, biasa dipanggil Vika. Aku berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang aku sedang berkuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan program studi S1 Teknik Biomedis. Aku memiliki hobi yaitu bernyanyi dan bermain bulu tangkis. With a final score of 81.75, gold medal is awarded to Telkom. Pada video kali ini akan membahas tentang beberapa alat medis yang ada di rumah sakit untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pengukuran dan instrumentasi biosinyal yang diampu oleh Bapak Zain Hani Pradana. Kami telah melakukan observasi di salah satu rumah sakit yang ada di Purwokerto, yaitu Rumah Sakit JIH. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya! Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana dokter bisa melihat bagian dalam tubuh kita dengan begitu jelas? Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi dunia alat kesehatan canggih yang membantu para dokter mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit. Kita akan membahas beberapa alat kesehatan yang umum digunakan, seperti MRI, ronsen, CT scan, USG jantung, dan EKG. Penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya. Magnetic Resonance Imaging atau disingkat dengan MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dengan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikkan melalui pembuluh darah untuk membantu meningkatkan ketepatan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan. Pemeriksaan organ tubuh melalui prosedur MRI sering dianggap sebagai cara yang lebih aman, sebab berbeda dengan foto ronsen atau CT scan, pemeriksaan dengan MRI tidak memancarkan radiasi sehingga cukup aman untuk dilakukan pada ibu hamil sekalipun. Prosedur MRI dilakukan sebagai salah satu pemeriksaan penunjang dan alat bantu untuk dokter dalam mendiagnosis penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi. Pasalnya, pemeriksaan ini akan menghasilkan gambar organ, jaringan, dan sistem rangka dengan resolusi yang tinggi. Hal itu semua dibutuhkan dan bisa membantu dokter untuk menentukan gangguan dan menemukan cara pengobatan yang tepat untuk gangguan kesehatan dan mengevaluasi efektivitas terapi. Prosedur ini juga bisa dilakukan sebagai pemeriksaan jantung rutin. Tujuannya untuk melihat ukuran dan fungsi pada ruang jantung, ketebalan dan gerakan dinding jantung, hingga kerusakan akibat serangan jantung atau riwayat penyakit jantung yang dimiliki. Computer Tomography Scan atau CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi komputer khusus dan sinar X untuk melihat jaringan dan struktur di dalam tubuh melalui berbagai sudut. Dibandingkan dengan ronsen biasa, gambar yang akan dihasilkan oleh CT scan akan lebih detail. Melalui hasil prosedur ini,
dokter dapat melakukan analisis secara mendalam mengenai kondisi jaringan lunak, pembuluh darah, dan tulang. Pada dasarnya, CT scan adalah prosedur yang digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis, sehingga ketika dokter telah memastikan diagnosis tertentu pada pasien, maka akan langsung dilanjutkan penanganan. Tetapi, CT scan juga dapat diulang untuk melihat perubahan dari kelainan yang ditemukan sebelumnya setelah pasien menjalani pengobatan. Dengan begitu, dokter akan mengetahui tingkat keberhasilan pengobatan serta perkembangan kesehatan pasien. Jika dibandingkan dengan metode pemeriksaan lainnya seperti ronsen atau MRI, sejumlah keunggulan dari CT scan adalah sebagai berikut. Mendapatkan hasil dengan cepat, dapat mencakup pemeriksaan organ tertentu atau seluruh tubuh dalam satu pemeriksaan, mendukung penegakan diagnosis, hasil pencitraan lebih jelas dan spesifik, biayanya relatif lebih murah, dapat digunakan untuk memastikan tindakan medis selanjutnya. Ronsen atau X-ray adalah proses menggunakan radiasi untuk mengambil foto organ dalam tubuh. Tindakan ini sebagian besar digunakan untuk mendiagnosis masalah kesehatan dan untuk mengawasi penyakit yang sudah ada sebelumnya. Selain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menentukan diagnosis. Penggunaan ronsen yang paling umum adalah untuk memeriksa patah tulang. Tetapi terdapat jenis ronsen lain yang juga digunakan untuk mengidentifikasi gangguan lain. Misalnya, ronsen dada dapat mendeteksi pneumonia atau mamogram menggunakan sinar X untuk mencari kanker payudara. Hasil gambar sinar X akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam hitam dan putih. Ini karena setiap jaringan dan organ akan menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Kalsium dalam tulang paling banyak menyerap sinar X, sehingga tulang akan terlihat putih. Lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Sementara itu, udara menyerap paling sedikit sehingga paru-paru terlihat hitam. Tindakan pemindaian melalui sinar X ini secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis ronsen. Yang pertama adalah ronsen dada. Jantung, paru-paru, arteri darah, sistem pernapasan, dan kelenjar getah bening semuanya dapat terlihat pada pemindaian dada. Jenis ini juga dapat menunjukkan tulang selangka, tulang rusuk, bagian atas tulang belakang, dan tulang dada. Jenis ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi medis seperti masalah paru-paru dan pernapasan, masalah jantung, dan kondisi lain yang menunjukkan gejala di daerah dada. 2 gambar biasanya diambil selama ronsen ini, satu dari samping dan satu dari belakang. Yang kedua adalah ronsen tulang belakang. Sinar X pada tulang belakang akan menghasilkan gambar tulang belakang dan membantu mengidentifikasi kondisi dan luka yang memengaruhi cakram, sendi, dan tulang belakang. Jenis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan, termasuk patah tulang belakang, kelainan cakram, infeksi, dan dislokasi atau pergeseran. Sinar X tulang belakang juga sering digunakan untuk mengidentifikasi skoliosis dan spina bifida. Yang ketiga adalah ronsen alat gerak. Jenis ini berfokus pada anggota gerak badan seperti tangan, kaki, lutut, tungkai, dan pinggul. Biasanya, pemindaian ini diperlukan untuk menemukan penyakit dan cedera termasuk patah tulang dan pergeseran. Tumor, osteoporosis atau kropos tulang, dan radang sendi adalah beberapa contoh penyakit yang dapat mempengaruhi tungkai bawah dan mungkin memerlukan ronsen. Ekokardiografi atau USG jantung adalah peralatan medis untuk memeriksa struktur dan fungsi jantung menggunakan gelombang ultrasonik. Ekokardiografi juga sering disebut USG jantung karena fungsinya sama dengan yang digunakan dokter kandungan untuk memeriksa janin pada masa kehamilan. Lewat ekokardiografi, dokter bisa memeriksa bagian-bagian jantung untuk membantu menegakkan diagnosis pada pasien penyakit jantung. Bagian yang diperiksa antara lain bilik jantung, katup jantung, otot jantung, dan pembuluh darah di sekitar jantung. Peralatan ini mirip elektrokardiografi,
Namun, elektrokardiografi digunakan untuk memeriksa aktivitas kelistrikan jantung. Kedua alat itu dapat digunakan dalam pemeriksaan satu kasus penyakit jantung yang sama. Ekokardiografi bermanfaat bagi penderita penyakit jantung atau ketika ada gejala yang berkaitan dengan penyakit jantung. Gambar atau ekokardiogram akan diteliti dokter untuk mengetahui kondisi struktur dan fungsi jantung. Informasi yang muncul dari ekokardiogram antara lain gumpalan darah di bilik jantung, cairan di kantung sekitar jantung, masalah pada aorta atau pembuluh darah yang terhubung ke jantung, masalah pada fungsi pompa jantung, masalah pada fungsi katup jantung, tekanan pada jantung. Ekokardiografi juga menjadi kunci untuk menentukan kondisi otot jantung, terutama setelah seseorang terkena serangan jantung. Penyakit jantung bawaan pada bayi juga bisa terdeteksi dari prosedur ini. Elektrokardiogram atau EKG adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Elektrokardiogram atau yang disebut dengan pemeriksaan rekam jantung dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut elektrokardiograf. Dengan alat tersebut, impuls atau aktivitas listrik jantung akan terpantau dan tampak berupa grafik yang ditampilkan di layar monitor. Dokter kemudian akan mengevaluasi aktivitas listrik jantung pasien melalui monitor tersebut. Selain itu, grafik yang menunjukkan aktivitas listrik jantung pasien juga dapat dicetak di kertas dan dilampirkan pada rekam medis pasien. Dokter umumnya akan menyarankan EKG pada pasien yang mengalami gejala-gejala gangguan jantung, seperti tubuh mudah lelah dan lemas, sulit bernafas, nyeri dada, dan jantung berdebar. Elektrokardiogram dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi-kondisi berikut: serangan jantung, kelainan otot jantung, gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan obat-obatan. Dokter juga dapat menggunakan EKG untuk memeriksa kesehatan jantung pasien sebelum dan setelah menjalani operasi, serta untuk menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung, seperti penggunaan alat pacu jantung dan obat-obatan. Tes EKG tidak menyakitkan, cepat, dan aman dilakukan. Oleh karena itu, umumnya tidak ditemukan kontraindikasi pada elektrokardiogram. Dengan kata lain, EKG dapat dijalani oleh siapa saja pada semua kelompok usia. EKG seringkali dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk mendeteksi serangan jantung. Namun, pada beberapa kasus, EKG dapat dilakukan melalui perencanaan sebelumnya atau ketika pasien menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau check-up. Alat kesehatan canggih ini telah merevolusi cara dokter mendiagnosis dan mengobati penyakit. Berkat alat-alat ini, dokter dapat mendeteksi penyakit lebih awal dan memberikan perawatan yang lebih efektif. Jika kamu tertarik dengan dunia medis, jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang alat-alat kesehatan canggih ini. Teknik biomedis adalah salah satu rekomendasi untuk kamu yang tertarik dengan dunia medis. Teknik biomedis adalah bidang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip teknik dengan ilmu kedokteran dan biologi untuk mengembangkan solusi inovatif di bidang kesehatan. Para insinyur biomedis merancang, membangun, dan menguji berbagai alat, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk mendiagnosis, memantau, dan mengobati penyakit. Tujuan utama teknik biomedis yang pertama, meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan teknologi baru untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang keempat, membantu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Adapun prospek di bidang teknik biomedis, yang pertama, rumah sakit dan klinik. Yang kedua, industri alat kesehatan. Yang ketiga, lembaga penelitian. Yang keempat, perusahaan bioteknologi. Dan instansi pemerintah. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi beberapa alat medis yang ada di rumah sakit. Ingatlah, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Rawatlah dirimu dengan baik dan jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Sekian video dari aku, sampai jumpa lagi. Dah.